Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru dalam Jabatan Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2025. Perkenalkan, saya Romualdus Jata SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan program studi pendidikan kimia. Nomor induk mahasiswa 2501195742. Hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri ND, mata pelajaran kimia untuk kelas 11 dengan durasi pembelajaran 2 kali 45 menit. Materi ikatan ion. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik semua ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesehatan dari Yang Kuasa. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami lakukan kehadiran-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat kebesaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agustinus Taranosado, Antonius Gawa, Marsianus Eleazar. Sebelum memulai proses pembelajaran kita, Pak mau tanya aktivitas kalian di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pernah kalian memasak? Pernah. Oke. Pernah gunakan garam dapur? Garam dapur yang kalian gunakan itu untuk apa? Buat sayur. Buat sayur. Ada yang tahu garam dapur tuh terbentuk dari apa? Nah, silakan. Yes, ya. Natrium dengan klorin. Natrium dan klorin. Oke. Tahu rumus kimianya? Siapa? Silakan angkat tangan. Silakan. NaCl. Tahu proses pembentukannya? Natrium klorida. Garam yang kita konsumsi sehari-hari itu terbentuk dari unsur natrium dan unsur klor. Di mana unsur natrium itu unsur yang sangat reaktif. Ketika bereaksi dengan air itu dia akan menghasilkan ledakan. Kalau klor itu dia berwujud gas. Dia tuh sangat bersifat beracun. Tetapi ketika keduanya itu menjadi sebuah senyawa, dia tuh sangat bisa kita konsumsi. Kenapa itu? Oke, selanjutnya Pak akan beri kalian tes awal dalam bentuk soal pre-test. Silakan langsung dikerjakan yang sudah dapat soalnya. 3, 2, 1. Semua bolpen ditimpan di atas meja. Pak minta kita berdiri. Kalian semua berdiri. Gajah, semut, semut, sebenarnya semut. Perhatikan. Semut. Perhatikan jawabannya. Apakah benar? Oke, konsentrasi, lihat di sini. Konfigurasinya benar? Salah, makanya sebut kembali. Perhatikan. Ca nomor atomnya 20. Unsur Ca nomor atom 20. Konfigurasinya 282 benar? Berarti kamu tidak konsentrasi. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Semut.
Gajah. Semut. Gajah. Benar? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Akan duduk kembali. Salah satu bisa bantu Pak untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami aturan oktet dan aturan duplet dalam kestabilan unsur. Oke, yang kedua siapa mau baca? Nancy, silakan. Yang kedua, memahami pembentukan senyawa ion. Oke, memahami pembentukan senyawa ion. Jadi untuk hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yaitu yang pertama, memahami aturan oktet dan aturan duplet dalam kestabilan unsur. Yang kedua, memahami pembentukan senyawa ion. Logam natrium. Natrium adalah logam yang sangat reaktif, bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara jika dibiarkan terbuka. Untuk menghindari kontak luar, natrium disimpan dalam minyak tanah. Reaksi logam natrium dengan air merupakan reaksi eksoterm, melepas panas, dan juga menghasilkan gas H2. Pantuk padatan berwarna abu-abu cukup lunak untuk dipotong dengan pisau. Silakan, siapa? Oke, silakan Jess ya. Oke, ada tadi ya, reaksi ketika logam natrium kita buang ke air, dia akan menghasilkan ledakan. Kemudian reaksi itu disertai reaksi eksoterm. Tahu tuh ekso? X. Berarti keluar. Ketika logam natrium kita buang ke air, dia akan menghasilkan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu artinya reaksi yang melepaskan kalor. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi ledakan. Silakan, Fatima. Apa atom Na dia melepaskan satu elektron. Kemudian Cl itu harus terima satu elektron. Oke, di dalam ikatan kimia, di mana Na itu dia harus melepaskan satu elektron. Datanya dari mana? Datanya kita buat konfigurasi. Oke, sekarang kita lihat. Na nomor atomnya? Sekarang konfigurasi pakai atom bor. Oke. Berarti atom Na ini cenderung apa? Ini. Melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Dia membentuk ion apa? Membentuk ini nanti. Na tanda panah. Na plus tambah satu elektron. Satu elektron tidak bisa ditulis. Oke? Sekarang kita lihat atom Cl. Nomor atomnya? Konfigurasi. Oke. Cl supaya seperti gas mulia itu dia terima berapa? Nah, makanya Cl juga ketika atom Na lepas satu, Cl juga harus terima satu supaya seperti gas mulia nanti. Oke, sekarang kita lihat proses ikatannya ini. Cl harus tambah elektron, dia terima. Muatan yang terbentuk apa? Cl min. Artinya, dalam proses pembentukan ikatan ion, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Lanjut ke materi pokok kita hari ini. Tentang apa tadi? Ikatan ion. Kita lihat bersama. Ikatan ion. Sebelum kita masuk ke dalam materi ikatan ion, kita harus lihat dulu materi tentang kestabilan unsur. Unsur-unsur di alam umumnya tidak stabil. Sehingga ditemukan dalam bentuk senyawa. Contoh NaCl tadi. Bisa? Oke. Unsur-unsur tersebut saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa. Molekul unsur, molekul senyawa tahu? Molekul unsur berarti dia tersusun dari unsur yang sama. Misalnya O2, N2, H2 itu molekul unsur karena penyusunnya itu unsur yang sama. Kalau molekul senyawa tersusun dari unsur yang berbeda. Unsur yang stabil. Kita lihat unsur yang stabil itu seperti apa? Atau atom yang stabil itu memiliki konfigurasi
Elektron seperti gas mulia. Hello nenek, Ne. Hello nenek. Apa tadi? AR, artis keriputan. KR, sedang rindu, Hello nenek, artis keriputan. Apa lagi? Sedang, XE, sorry. XE. RN. Oke. HE, NE, AR, KR, XE, RN. Oke, sekarang kita harus tahu dia punya jumlah nomor atomnya. 2, 10, 18, 30, 6, berapa lagi? Berapa? 54, 86. Sekarang kita buat konfigurasinya. Pakai Aufbau atau pakai atom bor? Bor saya cepat ya. 2. Ini 28, pintar. 28. Oke, sekarang kita tulis elektron valensinya. Oke, elektron valensinya dipercepat. 2. Oke, kita kasih contoh ini beberapa unsur ini. Oke. Unsur yang stabil harus memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Berarti harus apa? Berapa? Ini harus ada ininya. Minimal 2, maksimalnya 8. Kita buat supaya unsur itu stabil, dia harus memiliki elektron itu pada kulit terluar ya. Ada berapa tadi? 2 elektron dan 8 elektron. Contoh. Atom Li nomor atomnya 3, konfigurasinya 2, 1. Elektron valensinya 1. Berarti dia cenderung melepaskan atau menerima? Melepaskan berapa? Oke, lepaskan 1 elektron. Ini Fe-nya 1. Ketika dia lepaskan 1 elektron, konfigurasi elektron konfigurasi elektron yang seperti gas mulia. Dia jadi apa? Sesuai dengan gas mulia. Dia cenderungnya ke atom apa yang seperti gas mulia? Yang sesuai dengan gas mulia. Ketika dia sudah lepas 1 ini, berarti sisa berapa elektronnya? Sesuai dengan gas mulia itu apa? Nah, Na 11, 2, 1. Elektron? 1. Ketika dia lepas 1. Ketika sudah lepas 1 berarti sisanya 2 tambah berarti 10 toh? Yang cocok dengan gas mulia? Mengerti? Mengerti? Lanjut. Cl yang tadi kita penasaran tadi. 2. Lepas atau terima? Oke, terima berapa? Oke, elektron valensinya sebelum dia terima. Ketika dia 7 elektron, dia harus terima 1. Berarti konfigurasinya jadi 288. Yang sesuai dengan gas mulia? Bagaimana cara atom mencapai kestabilan? Cara atom mencapai kestabilan? Supaya stabil dia harus seperti gas mulia. Apa? Iya, melepaskan dan menarik elektron. Caranya ada 2. Bisa? Bagaimana kalau ada 2 unsur? Ada Mg nomor atomnya 12 dan Cl nomor atomnya 17. Penasaran ya? Oke, Pak bagi kamu dalam kelompok. Nanti Pak akan bimbing kamu. Penegasan sebentar terakhir. Oke? Pak baca namanya, nanti masuk ke dalam kelompok masing-masing. Kelompok 3, Crescentia, Faustinus Renggo, Marcella Nancy Besi. Kelompok terakhir, Elias Priska Dewi, Marianus Elias Sertua, Maria Atta sama Jessia.
Oke, sudah. Gambarnya di gambar Lewis. Ya, sesuai dengan elektron valensi. Gambar Lewisnya itu sesuai elektron valensi. Elektron valensi berapa? Nah, satu Lewisnya ada 3 mengelilingi atom Al. Nah, sesuai dengan Pak Kirim tuh di guru bahan ajar. Iya, sesuai golongan. Betul sekali. 7, 2, 4, 6. Oke, betul. Mg ada 2, berarti kiri dan kanan. Terserah. Tadi kami ke depan. Tidak apa-apa. Nah, sekarang proses pembentukan. Berarti kamu buat dari konfigurasi di atas. Mg lepas 2 elektron, berarti ionnya A. Mg menghasilkan Mg2+ tambah elektron, 2 elektron. Terus buat dulu proses reaksinya. Mg. Lihat elektron valensi itu yang digunakan dia membentuk ion. Mg berapa tadi? 2. Nah, berarti dia lepaskan 2 elektron. Berarti Mg menghasilkan tanda panah Mg2+ tambah 2 elektron. Lihat, oke, berapa yang dia lepaskan? Mg? Mg 2. Berarti menghasilkan Mg2+. Lihat, ini lihat Pak Buat. Kalau yang lepaskan tuh Mg menghasilkan tanda panah Mg2+ tambah 2 elektron. Artinya dia melepaskan 2 elektron. Kalau Cl tambah elektron menghasilkan Cl-. Itu cara prosesnya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Unsur Al nomor 13 formulasinya adalah 83. Dia melepaskan 3 elektron sehingga terbentuk ion Al13 gas media sesuai unsur ini. Unsur Ca nomor atom 20 konfigurasinya 28882. Dia melepaskan 2 elektron sehingga membentuk ion Ca12 gas media sesuai Al. Unsur Mg nomor atomnya 12 konfigurasinya 282. Dia melepaskan 2 elektron sehingga ion yang terbentuk Mg12 gas media sesuai unsur N. Yang ke-5 unsur O dengan nomor atom 8 konfigurasinya 26. Dia menerima 2 elektron sehingga ion yang terbentuk O2- menghasilkan gas media sesuai gas unsur N. Yang ke-6 unsur Cl nomor atomnya 17 konfigurasi yang sesuai konfigurasi elektronnya 287. Dia menerima 1 elektron sehingga membentuk ion Cl- gas media yang sesuai unsur Al. Yang baik untuk nomor 3, tentukan proses pembentukan senyawa ion dari lapangan. Oke, kalian langsung perhatikan saja. Tidak usah dijelaskan, kalian langsung perhatikan saja. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, langsung ditanyakan ke teman. Oke, silakan. Oke, silakan Desi. Oke. Yang ketiga itu yang kan ada 3O tambah 6 itu dari mana? Oh, ini dengan sekian. Dijelaskan. Jadi untuk 3O ini kan di atasnya kan elektronnya kan berbeda. Di sini dia menerima melepaskan 3 elektron, di sini dia menerima 2 elektron. Terus untuk mencapai pembentukan itu harus alih silang bentuknya kayak gini. Tidak di bawah di atas ini dikali 2, di bawah ini dikali 3. Jadi O kali 3 sama dengan 3O, ini 2E kali 3 sama dengan 6E. Begitu juga yang di atas. 2 kali Al13 sama dengan 2Al13. Di sini 2 kali 3E sama dengan 6E. Baru 6E ini boleh. Baik, terima kasih atas tanggapan dan penjelasan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Oke, hasil diskusi tadi, apakah ada hal-hal yang kalian belum pahami dari 3 soal tadi? Silakan ditanyakan. Oke, di situ konsepnya, Pak satu-satu yang ini ya, konsepnya itu kita harus tahu tadi ya, jumlah elektron yang diterima dan jumlah elektron yang dilepaskan. Konsep di ikatan ion, jumlah elektron yang diterima harus sama dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Ini lihat, di sini dia lepaskan 3, di bawah dia terima hanya 2. Kita samakan elektronnya. Sudah, supaya elektron yang diterima harus sama elektron yang dilepaskan. Bisa. Jadi senyawa yang terbentuk itu Al2O3 ya. Al ada 2 toh? Ubah dia jadi indeks.
jadi jumlah atom. Koefisien jadi indeks. Sudah? Ini 3. Oh, ada 3 toh? Ubah dia juga jadi indeks. Jadi Al2O3. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lanjutan ya? Hari ini kalian sudah bisa menjelaskan kestabilan unsur, bisa menjelaskan proses pembentukan ikatan ion. Oke, selanjutnya Pak akan jelaskan materinya. Unsur di alam umumnya tidak stabil karena ditemukan dalam apa? Bentuk senyawa. Contohnya NaCl, MgCl2, Al2O3. Contoh tadi yang kamu sudah buat. Oke, unsur tersebut saling berikatan membentuk molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur terbentuk dari unsur yang sama. Kalau molekul senyawa terbentuk dari unsur yang berbeda. Oke, untuk bisa tahu unsur itu stabil dan tidak stabil, ya, itu ini Lewis dan Kossel menjelaskan bahwa kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimianya terkait dengan upaya atom atau unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Tadi yang kamu suruh buat tadi. 281 Na nomor atomnya 11. Yang mendekati gas mulia tadi apa? Ne. Itu contohnya. Itu dikemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia. Elektron 8 tadi pada kulit terluar itu aturan apa? Aturan oktet. Oke, kemudian unsur dengan nomor atom kecil seperti H dan Li stabil dengan 2 elektron valensi seperti He disebut aturan duplet. Jadi suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan cara melepaskan dan menerima elektron. Kalau melepaskan membentuk ion apa? Menerima. Oke, contoh di sini. Jadi unsur logam akan melepaskan elektron valensi membentuk ion. Unsur non logam menangkap elektron membentuk ion. Contoh ada di dalam tabel itu. Na+, Al3+, karena dia melepaskan elektron. O2-, Cl- karena dia menangkap elektron. Jumlah elektron yang dilepas dan jumlah elektron yang diterima, kamu lihat di atas tuh. Na+ berarti elektron yang dilepaskan itu ada 1. Cl- elektron yang diterima ada 1. Lihat pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya apa? Elektron pada kulit terluar yang berperan sebagai elektron valensi. Oke, kita lihat pembentukan ikatan ion. Ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Kenapa dikatakan ikatan elektrovalen? Karena yang berperan di situ elektronnya. Ada serira terima elektron. Satu lepas, satu terima. Maka dikatakan elektrovalen. Bisa? Terbentuk antara atom logam dan atom non-logam. Hal ini terjadi karena atom logam cenderung melepaskan elektron. Atom logam cenderung menerima elektron. Oke, contoh. Lihat di situ. Senyawa garam dapur tadi. Lihat, tadi ada yang keliru ya. Proses pembentukan. Elektron harus di sebelah. Kalau yang proses atom yang melepaskan. Elektron ada di sebelah tanda panah. Di bagian kanan. Kalau yang melepaskan tuh. Kamu lihat rata-rata kamu bingung di situ. Ya toh? Makanya harus perhatikan baik-baik. Kalau melepas contoh NaCl tadi. Na 281, Cl 287. Ini Fe-nya 1, Fe-nya 7. Membentuk ion, lepaskan 1, berarti membentuk ion positif. Na harus seperti ini dia melepaskan. Setelah itu Na plus tambah elektron. Pas senang kamu langsung respon begitu. Kemudian Cl. Ini dia elektron valensi 7, dia spa oktet tambah berapa? Tambah. Bedanya di situ, elektronnya ada di sebelum tanda panah kalau yang terima. Oke? Menghasilkan Cl-. Karena elektronnya sudah sama, kita langsung tambahkan dia. Berarti Na tambah Cl menghasilkan NaCl. Ini ionnya, ini ikatan ion. Kalau kita gambarkan di struktur Lewis, kita mau cari, ini senyawa NaCl, senyawa ion, mana ikatannya? Bingung tuh? Nah, sekarang Pak buat sudah. Na, tadi berapa elektron valensinya? 1. Cl, berapa? Pak pakai tanda silang saja, supaya bedakan Cl dengan Na. Na dia serahkan ke Cl.
nanti elektronnya di sini nanti. Na jadi positif. Kan dia sudah serah. Berarti di sini anggap saya tidak ada. Dia sudah serah ke sini. Jadinya bagaimana? Jadinya ini. Na, tanda silang, tanda titik, Cl. Sudah? Oktet dan duplet itu di mana? Nah, ini dupletnya. Oktetnya mana ini? 2468. Sudah? Cek. Ikatannya mana? Na. Ingat, yang berperan tadi apa tadi? Elektron? Lihat ini. Yang ini dengan yang ini. Kita buat garis saja. Ini namanya ikatan ion. Dalam senyawa NaCl ada ikatan. Sekarang kita lanjutkan dengan refleksi. Bagian mana dari materi hari ini yang masih membingungkan kalian? Itu pertanyaan yang pertama. Konsep apa yang masih sulit kamu pahami? Misalnya aturan oktet atau duplet. Pak kasih contoh misalnya. Yang kedua, perpindahan elektron atau pembentukan ikatan ion. Tinggal kamu tulis di situ. Supaya ke depan proses pembelajaran yang selanjutnya itu Pak bisa jelaskan lagi. Kemudian Pak minta dari kalian kumpulkan itu lembaran tadi LKPD. Oke? Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berapa? Silakan duduk kembali. Yang sudah kumpul silakan duduk kembali di tempat kelompok. Oke? Terima kasih. Bagaimana pembelajaran menurut kalian pembelajaran hari ini? Oke, semangat? Bisa dipahami dengan baik? Untuk lebih pahami materi yang Pak kasih tadi, Pak kasih kamu apa? Post test. Si post test, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian itu anak-anak yang hebat. Nanti dikerjakan masing-masing. Karena ini untuk tes kamu punya kemampuan masing-masing. Atom natrium cenderung melepaskan 3 elektron. Gajah? Gajah? Benar atau salah? Salah. Yang benarnya? Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian berkonsentrasi ya. Kenapa Pak buat dengan game? Supaya ketika kamu kerja ini, kamu konsentrasi lagi. Oke? Silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Pak minta sebelum kita selesai pembelajaran, satu orang pimpin doa. Sebelumnya, Pak sampaikan bahwa tugas itu Pak kirim lewat grup. Tugasnya itu Pak kirim lewat grup. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, materinya itu tentang ikatan kovalen. Belajar itu materinya Pak akan kirim di grup juga. Oke? Belajar itu karena nanti ke depan sebelum pembelajaran minggu depan akan ada pretest juga. Oke, silakan. Satu orang pimpin doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bertumbuh dalam iman, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dalam pelajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Berisalah. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang semuanya.